castor oil untuk wajah atau minyak jarak. Pertama, detoksifikasi. Jatuh. Detoksifikasi artinya mengeluarkan racun dan mengeluarkan minyak-minyak yang menyumbat kelenjar dari pori-pori, bisa membunuh bakteri penyebab jerawat. Melembabkan, tadi sudah dijelaskan kan, castor oil ini atau minyak jarak melembabkan, membersihkan kulit dari sel-sel kulit mati yang menyumbat kelenjar sebum. Lanjut kita ke kandungan selanjutnya, ada tocopherol. Tocopherol tadi sudah aku jelaskan, dia sama kayak tocopherol acetate, cuman kalau tocopherol acetate itu dia itu dicampur oleh asid atau asam gitu. Nanti kalian bisa baca-baca di jurnal atau website yang sudah aku taruh di description box. Kandungan selanjutnya adalah gliserin. Apa itu gliserin? Senyawa lemak yang bersifat humektan, yaitu menarik air dari udara di sekeliling serta menahannya di dalam kulit. Tuh seperti apa tuh? Gliserin manfaatnya pertama adalah melembabkan kulit. Gliserin dikenal bekerja efektif untuk kulit kering karena memiliki fungsi melembabkan kulit. Jadi misalkan kalian punya kulit yang kuyu atau yang kering, ketika kalian dioleskan oleh gliserin ini, maka kulit kalian akan terasa lebih lembab, terlihat seperti kulit sehat gitu. Nah, gliserin tersebut memiliki sifat humektan, yaitu bisa menahan air dalam kulit, menjaga keseimbangan air dan minyak pada kulit. Mengurangi peradangan, jadi gliserin ini bisa mengurangi peradangan yang muncul akibat infeksi bakteri pada kulit yang berjerawat. Jadi kalau misalkan kalian pakai produk ini, produk terus kalian pakai produk yang ada gliserinnya, dia bisa menjaga kulit kalian dari sesuatu zat yang membuat kulit kalian rusak gitu. Jadi gliserin ini yang mengunci kelembapan kalian dari efek zat-zat yang merusak kulit kalian kayak gitu. Selanjutnya ada alkohol. Salah satu produk yang kontroversial banget nih selain hidroquinon, paraben, juga alkohol yang katanya sangat membahayakan kulit karena kandungannya yang katanya keras seperti itu. Nah, alkohol ini katanya bisa mengiritasi kulit, dia juga bisa membuat kulit jauh lebih kering dan mengganggu lapisan kulit. Punya cerita sih sedikit. Jadi aku pakai salah satu kosmetik gitu, cushion, dia alkoholnya lumayan paling atas gitu, palingnya beberapa jaraknya dari aqua itu, dari water itu. Dan setiap aku pakai produk itu, kulit aku jauh lebih kering, tapi aku tetap memaksakan pakai. Jadi kayak mengiritasi kulit aku gitu. Jadi kan kalau kering kan kayak rapuh gitu kan kulitnya. Jadi dia muncul beberapa beruntusan yang kering, beruntusannya juga kering dan nggak banget gitu. Maka dari itu aku berhentiin itu. Alkohol itu sendiri sebenarnya punya peran juga dalam skincare. Fungsi alkohol itu biasanya sebagai pelarut, pengemulsi atau pencampur dua bahan supaya bekerja lebih baik. Terus dia juga membunuh bakteri, dia juga meminimalisir pertumbuhan bakteri juga, dan membantu penyerapan produk ke dalam kulit itu lebih maksimal. Tapi nggak semua produk yang beralkohol juga sensitif, tergantung balik lagi nih ke kulit kita masing-masing guys. Di Airtos ini kandungan alkoholnya itu jauh dari bahan aktifnya ya, maksudnya dari awal dari sini, dari aqua ke alkohol itu lumayan, dia konsentrasinya sedikit lebih rendah lah ya, maksudnya sedang gitu, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga, pokoknya dia sedang-sedang aja, dia di pertengahan, jadi aman guys. Dan aku sendiri nggak ngerasa kering setelah aku pakai produk dari Derma Night Care Whitening Cream ini, malah justru lembab gitu, kalau bangun tidur tuh kelihatannya lembab gitu. Oke, ini amino etiphosphinic acid, ini salah satu juga yang aku kesulitan untuk mencari kandungan jenis ini gitu ya, tapi ini aku menemukan di soficosmetic.blogspot.com. Tapi untuk kalian yang lebih tahu, kalian bisa komen di bawah. 7 bahan aktif dalam whitening complex yang terdapat di dalamnya ada 3 macam botanical extract dari Jepang, bekerja secara sinergi dan berkesinambungan dalam proses cerahan kulit. Sini salah satunya ada yang tadi aku sebutkan, berfungsi sebagai melanogenesis inhibitor, menghambat terbentuknya melanin pada proses triosinesis. Tadi sama kayak apa ya tadi aku jelaskan ya, ethylene glycol. Apa
Apa itu butylene glycol? Di sini kandungannya dia setelah aminotephosphinic acid ya. Butylene glycol adalah senyawa kompleks berasal dari minyak bumi yang larut dalam air. Penggunaannya banyak ditemukan pada cleanser, pelembab, masker, kosmetik, dan skincare lainnya. Butylene glycol dipilih untuk menggantikan propylene glycol yang terkadang menimbulkan iritasi pada kulit sensitif. Wah, di sini ada propylene glycol, di sini juga ada butylene glycol. Sifat butylene glycol membuat kandungan yang satu ini kerap dipakai produk-produk skincare. Pertama, sifatnya ini dia humektan. Dia dapat mengikat air dan bisa mempertahankan air di kulit kalian. Jadi kulit kalian tetap terasa lembut. Manfaatnya dia sebagai pelarut. Dia secara efektif bisa menyerap bahan aktif atau nutrisi pada kulit sehingga skincare yang ada pada kulit kalian tuh bekerja secara lebih cepat dan efektif gitu. Glycol punya kemampuan untuk melapisi kulit bagian terluar kalian agar lapisan epidermis kulit kalian itu tidak dehidrasi. Lanjut ke sodium metil paraben. Sodium metil paraben merupakan bagian dari paraben. Nah, kalian tahu kan, banyak banget teori-teori yang mengatakan paraben itu bahaya bagi kulit, bahkan bisa menyebabkan kanker payudara. Karena paraben itu sendiri punya senyawa estrogen yang bisa mempengaruhi produksi estrogen kita. Kalau nggak salah seperti itu, aku pernah bahas ini di Ertos glowing gel aku pada saat, udah lama juga sih. Tapi yang aku tahu, paraben itu nggak sepenuhnya bahaya karena dia akan keluar dari tubuh kita sekitar berapa jam gitu. Selama konsentrasinya itu nggak terlalu banyak dan kecil, itu tidak menjadi masalah guys. Nah, di sini sodium metil paraben ini udah hampir bawah dari komposisi yang atas. Oke, lanjut. Di sini ada citric acid. Acid merupakan salah satu senyawa asam yang didapat secara alami dari buah seperti lemon, jeruk nipis, nanas, jeruk, dan juga tomat. Citric acid ini sudah diakui FDA boleh untuk kosmetik gitu guys. Ada manfaatnya untuk, pertama, mencerahkan kulit, meminimalisir tampilan dari noda hitam, jadi menghilangkan dan memudarkan noda-noda hitam, mengurangi garis-garis halus yang ada di wajah kalian. Citric acid merupakan salah satu kandungan dari AHA, yakni chemical exfoliation, yaitu eksfoliasi kimia yang biasanya hadir dalam bentuk toner. Jadi salah satu produk AHA, citric acid ini untuk eksfoliasi gitu, untuk meregenerasi kulit gitu kan. Santan gum itu fungsi sebagai pengawat dan pengental pada skincare. Kita sedikit manfaat conditioning. Oh ya guys, aku nggak sengaja nih tahu-tahu nelusur ke alodokter.com. Di sini ada yang nanya untuk kandungan ibu hamil. Di sini dijelaskan berkaitan dengan pertanyaan Anda, bahan kimia yang berbahaya dan beresiko terhadap janin yaitu retinoid, asam salisilat, benzoyl peroxide, disodium eta, ethylene glycol, dan paraben. Nah, di sini di Ertos ini dia ada disodium eta, tapi dia itu paling akhir, paling banget terakhir, dan konsentrasinya menurutku itu dia kecil banget ya karena dia paling akhir. Tapi kalau misalkan kalian ragu, saranku lebih baik kalian gak usah menggunakan ini dulu untuk semasa kehamilan kalian, karena kan gak ada yang bisa menjamin apakah janin kalian bereaksi dengan sedikit ya konsentrasi dari kandungan dari disodium eta itu kan. Jadi ya menjaga-jaga aja gitu kan. Sodium metabisulfit ini aman digunakan, dia ada setelah santan gum gitu guys. Nah, abis ini aku akan detail sodium metabisulfit itu apa. Sejujurnya dari sodium metabisulfit, dari sorbitan susah banget lihat ke sini aja. Sejujurnya dari sodium metabisulfit, sulfit, sorbitan sesquiososterate, susah banget nyebutnya, sama imidazolidin, urea, dan disodium eta itu sangat sulit aku cari, tapi ini alhamdulillah sih aku ketemu. Sodium metabisulfit merupakan garam anorganik yang digunakan sebagai agen disinfektan, pengawet dalam kosmetik,
dan komoditas perawatan pribadi atau skincare. Berfungsi sebagai antioksidan dengan fungsi mencegah atau memperlambat kemunduran formula yang disebabkan oleh reaksi kimia dengan oksigen. Sodium metabisulfit ini sudah aman dan disetujui oleh FDA. Sorbitan sesquilsosterate atau ini dia aman digunakan di produk kosmetik. Langsung ke imidazolidin urea. Ini salah satu bahan yang sebenarnya harus banget dihindari dalam skincare. Karena ini aku dapat 2 sumber gitu. Yang pertama dari Beautynesia. Beautynesia.id dijelaskan produk kecantikan sehari-hari yang harusnya dihindari dari wajah, urea dan DMGR. Dan bahan ini sering tercantum di kolom ingredient atau imidazolidin urea. Urea ini digunakan sebagai bahan pengawet make up agar lebih tahan lama, tapi bahkan tergolong berbahaya karena bisa menyebabkan peradangan kulit. Nah, tapi di AirTosh ini dia ditaruhnya 2 paling terakhir, imidazolidin urea, jadi konsentrasinya dia lebih rendah. Imidazolidin urea adalah pengawet antimikroba yang digunakan dalam kosmetik. Hal ini secara kimia berhubungan dengan diazolidinil urea yang digunakan dengan cara yang sama dalam produk kosmetik sebagai bahan pengawet dan antimikroba. Dan ini dapat membunuh mikroorganisme ataupun penghambat pertumbuhannya mikrobakteri gitu ya. Jadi karena konsentrasi kelarutannya sangat tinggi, dia sering dicampurkan dengan produk paraben gitu. Pun sering digunakan bersamaan paraben, ini bukan paraben dan disetujui oleh FDA untuk digunakan dalam lotion, krim kulit, tebi surya, sampo, eyeliner. Cosmetic Ingredient Review atau CIR mengevaluasi imidazolidin urea dan menyatakan aman untuk produk kosmetik dan personal care dalam konsentrasi yang maksimumnya itu 0,6%. Jadi 0,6% itu yang paling tinggi guys. Jadi nggak boleh lebih dari 0,6%. Maka dari itu di AirTosh di sini dia ada paling bawah. Terakhir, akhirnya kita sampai ke produk terakhir karena ini panjang banget. Disodium epta. Sebenarnya tadi udah aku sebutkan bahwa ibu hamil harus menghindari salah satu kandungan disodium epta. Dan konsultasikan dulu kepada dokter kalian, dokter kandungan kalian, terus dokter SPKK mungkin yang kulit yang ngerti-ngerti ya. Tapi mungkin kalau tadi aku bilang, mungkin kalau konsentrasinya dia rendah atau maksimumnya kayak tadi kan 0,6% atau berapa persen, karena dia di paling bawah, berarti kan kalau yang imidazolidin aja 0,6% teorinya gitu kan, maksimalnya segitu, berarti di sodium epta itu bisa maksimalnya berapa? Bisa segitu, mungkin bisa di bawah itu. Jadi menurut aku nih aman-aman aja untuk dipakai. Tapi bagi kalian calon ibu baru, ya lebih baik dihindari aja dulu ya untuk menjaga-jaga. Adalah sebagai pengawet juga, pengatur dan stabilizer, namun juga meningkatkan kemampuan pembusaan dan pembersihan dari larutan pada kosmetik. Pakar dari CIR yang tadi ya, dan petunjuk kosmetik UA menyatakan bahwa konsentrasi khas di sodium epta juga aman untuk digunakan dalam produk perawatan kecantikan. Ya sama sih seperti yang imidazolidin urea, dia sama-sama pengawet ya, sama-sama pengawet. Di sini dia tapi konsentrasinya harus lebih rendah. Akhirnya sudah selesai guys. Itu dia, ada berapa tadi? Ada 23 komposisi atau ingredient yang ada di AirTosh Dermonicare Whitening Cream. Dan bahan aktif whiteningnya ada di paling awal guys. Ada niacinamide, ada arbutin, vitis vinifera. Diformulasikan khusus dengan bahan aktif whitening yang dapat mencerahkan kulit secara merata. Tadi ada kan fungsinya untuk meratakan kulit wajah. Jadi kita harus banget tahu, kita harus mengenal nama-nama yang ada di komposisi ini. Walaupun kita yang penting kita tuh tahu guys. Jadi nanti ketika kita nanya sama dokter gitu kan, ketika hamil atau ada kondisi-kondisi di mana kita harus menghindari atau ada alergi dari berbagai macam komposisi yang ada dalam skincare kalian jadi tahu nih, oh ternyata misalnya aku alergi sama propylene glycol misalnya, atau aku alergi sama gliserin seperti itu. Jadi kita tahu, oh gliserin kan guna ini nih ya, gini nih ya gitu. Jadi kalian nggak buta-buta banget sama ini, walaupun ini gampang banget diakses dari
internet gitu ya. Aku pengen aja memasukkan isi kandungan dari air tos ini di video YouTube channel aku. Jadi kalian yang pengen tahu isi kandungannya ini apa aja, kalian bisa nonton video ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf banget penjelasannya terlalu terbata-bata, bahkan kelihatan membaca banget. Dan kalau misalkan ada kurang atau kelebihan atau bahkan koreksi, kalian bisa komen di bawah. Tadi sih yang aku pengen tahu sih, kalau kalian ahli farmasi gitu ya, aku tuh pengen banget tahu sorbitan, sesquisostearat, itu susah banget nyebutnya, sama sodium, itu yang 4 paling bawah, itu yang sulit banget aku cari sumbernya gitu kan. Aku nggak paham, sebenarnya bukan sulit tapi banyak, cuman aku yang nggak paham gitu, apalagi pakai bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti gitu kan, kayak bahasa kimia, alasnya kimia gitu, jadi aku nggak ngerti. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang paham, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa follow Instagram aku via Aulil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.